Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramdini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Pramuka dunia dan sejarah Pramuka di Indonesia. Sejarah Pramuka di dunia pada pertama kali dimulai saat Baden Powell menuliskan pengalamannya dalam buku Shouting for Boy pada tahun 1908. Buku tersebut dibuat untuk panduan acara perkemahan yang dirintisnya pada tahun itu. Buku ini sangat laris bahkan di luar Inggris sehingga mulai bermunculan organisasi-organisasi pramuka yang ditunjukkan kepada anak laki-laki. Pada tahun 1112, Baden Powell dengan adik perempuannya, Agnes, mendirikan organisasi pramuka untuk wanita bernama Girl Guides. Lalu pada tahun 1916 mulai berdirinya organisasi pramuka untuk usia siaga, dan pada tahun 1918 kemudian berdiri organisasi Rover Scout yang ditunjukkan untuk kelompok remaja berusia 17 tahun. Baden Powell kembali mempublikasikan bukunya Roving to Success pada tahun 1922 yang membicarakan tentang seorang pemuda yang mendayung perahu sampannya menuju pantai kebahagiaan, tepatnya pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920. Di Olimpiade Hall, London, kegiatan Jambore dunia pertama kali diadakan dan diikuti sebanyak 800 peserta dari 34 negara. Dalam kegiatan tersebut, pada akhirnya Baden Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia. Lalu, sejarah pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia dikenal dengan 3 masa. Masa pertama, gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda. Lalu masa kedua, pada masa penjajahan Jepang. Lalu masa ketiga adalah pada masa setelah Indonesia merdeka. Gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda di Indonesia bernama Nederland-Indische Panvinders Vereniging atau INIP atau dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Setelah Sumpah Pemuda, kegiatan pramuka semakin digemari sehingga terbentuknya Pandu Pemuda Sumatera pada tahun 1130 dan pada tahun 1131 berdirinya Persatuan Antar Pandu Indonesia. Kemudian tahun 1136 berubah menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau yang disebut dengan BPPKI. BPPKI melakukan kegiatan Perkino, Perkemahan Panduan Indonesia Oemoin. Perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore hingga sekarang. Pada saat penjajahan Jepang, gerakan pramuka masih berjalan dan masih bertahan. Namun di saat Jepang menyerah kepada Belanda, banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk ke Ibondan, Peta, dan Sainendan. Jepang melarang berdirinya partai dan juga menganggap gerakan pramuka berbahaya karena dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan rakyat. Hal itu tidak menyusut tekad kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkino II dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam mengusir tentara Jepang. Setelah merdeka Indonesia tanggal 28 Desember 1945 didirikan organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Solo yang menjadi wadah kepanduan di seluruh Indonesia. Pada tahun 1961 terdapat 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang dibagi menjadi 3 federasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra-Putri Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961, gerakan pramuka diperkenalkan secara resmi kepada seluruh masyarakat sehingga pada hari itu diperingati sebagai Hari Pramuka setiap tanggal 14 Agustus. Cukup sekian yang saya sampaikan tentang sejarah kepramukaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.